Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadine Tiara, mahasiswa PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pentingnya perencanaan dan strategi komunikasi perusahaan yang tepat melalui platform digital. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosana SSMIKOM AMIPR selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Komunikasi Digital. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 4 bahasan pokok. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, manfaat strategi perusahaan. Yang ketiga, corporate social responsibility. Dan yang terakhir, communication technology design principles. Pendahuluannya, seperti yang telah kita ketahui, perencanaan dan strategi komunikasi perusahaan yang tepat sangat penting dalam era digital saat ini. Platform media digital memainkan peran kunci dalam menjalankan komunikasi perusahaan yang efektif, karena dapat mencapai audiens yang lebih luas dan real time. Manfaat strategi komunikasi yang pertama ada meningkatkan brand awareness. Media digital memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan dapat meningkatkan kesadaran merek dan menghasilkan eksposur yang lebih besar. Yang kedua ada meningkatkan interaksi dengan konsumen. Platform media digital memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen secara langsung melalui komentar, pesan, ataupun obrolan langsung. Yang ketiga, ada meningkatkan kepercayaan konsumen. Komunikasi yang efektif dapat memperkuat kepercayaan konsumen pada merek dan produk perusahaan. Selanjutnya, ada memperluas jangkauan pasar. Media digital memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens di berbagai lokasi pasar, sehingga dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan potensi penjualan. Yang terakhir ada meningkatkan kredibilitas. Komunikasi perusahaan yang tepat melalui media digital dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan membantu membangun reputasi yang positif. Perencanaan dan strategi yang tepat dalam komunikasi melalui media digital sangat penting bagi keberhasilan perusahaan di era digital saat ini. Platform media digital dapat membantu perusahaan mencapai audiens yang lebih luas, meningkatkan interaksi dengan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kredibilitas serta memperkuat kepercayaan konsumen pada merek dan produk perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait corporate social responsibility. Corporate social responsibility adalah konsep yang mengacu pada tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. CSR menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi, dan aktivitas bisnisnya yang bertanggung jawab dalam meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Secara kesimpulan, CSR dapat membantu perusahaan memperbaiki citra mereka dan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada Communication Technology Principle. Communication Technology Principle di sini mencakup 4 hal. Yang pertama ada conformity. Teknologi komunikasi harus sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Desain teknologi komunikasi harus mempertimbangkan nilai-nilai yang diakui secara universal dan memastikan bahwa teknologi tersebut tidak menyebarkan pesan atau konten yang tidak pantas atau merugikan. Selanjutnya, transparansi. Teknologi komunikasi harus transparan dalam mengumpulkan dan mengelola data pengguna. Desain teknologi komunikasi harus memudahkan pengguna untuk memahami apa yang sedang terjadi pada data mereka dan memperjelas siapa yang memiliki kontrol terhadap data tersebut.
Selanjutnya ada technical assistant. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang dapat diakses dan dimengerti oleh pengguna. Desain teknologi komunikasi harus mempertimbangkan pengguna yang mungkin tidak terampil dalam menggunakan teknologi. Teknologi harus disertai dengan panduan, bantuan, teknis, dan sumber daya yang dapat membantu pengguna memanfaatkannya dengan efektif. Serta yang terakhir ada independent decision. Prinsip ini menegaskan bahwa pengguna harus memiliki hak untuk mengontrol dan membuat keputusan sendiri tentang bagaimana data mereka digunakan. Desain teknologi komunikasi harus memungkinkan pengguna untuk memilih pengaturan privasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Pengguna harus memiliki opsi untuk menghentikan pengumpulan data, menghapus data mereka, atau membatasi siapa yang memiliki akses ke data mereka. Keempat prinsip ini membentuk panduan penting dalam merancang teknologi komunikasi yang bermanfaat efektif untuk pengguna. Desain teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip ini dapat mempromosikan kepercayaan, membangun keamanan, dan meningkatkan partisipasi, serta memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para pengguna. Sekian presentasi dari saya. Saya berharap presentasi dari saya ini dapat meningkatkan wawasan rekan-rekan semuanya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.